Ira Irawati dari Graduate School Universitas Pajajaran. Pagi hari ini kita kedatangan tamu, seseorang yang cukup dikenal ya di Kota Bandung, yaitu Dr. Sony Salimi. Wilujeng Enjing kan? Wilujeng Enjing, Prof. Ya. Tukang ledeng Bu ya. Masih banyak dicari orang. Ya, banyak dicari orang ya. Bincang-bincang kita hari ini akan cukup menarik tentunya. Tapi kita akan kemas dalam situasi yang santai sambil ngopi ya Kang ya. Siap. Kapan lagi ngopi dengan Direktur Utama PDAM Kota Bandung ya. Kang, tapi sekarang kita mau mulai dengan hal yang nyantai dulu ya. Ya. Nyantai dulu. Bisa diceritakan mungkin dari sejak lahir ya di Bandung, kemudian berasal dari keluarga berapa banyak, kemudian masa kecil Kang Sony di Bandung seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi saya itu lahir besar di Bandung, di Kiara Condong tepatnya. Ya. Saya dilahirkan dari seorang keluarga. Bapak saya wira swasta, ibu saya ibu rumah tangga. Saya 9 bersaudara. Wow, nah, luar biasa ini. Jadi dulu belum ada KB kali ya. Keluarga besar. Keluarga besar. Jadi 9 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama wira swasta. Anak kedua jadi dosen. Anak ketiga jadi anggota dewan. Wah. Anak keempat ya ini jadi tukang ledeng. Anak kelima jadi kiai punya pesantren. Dan selanjutnya ada yang di Telkom dan ada yang di dinas kesehatan, macam-macam. Lengkap ya. Ya sekolah saya nggak pernah ikutan TK dulu mah mungkin nggak terlalu populer ya. Jadi langsung masuk ke SD umur 5 tahun karena kebetulan yang punya SD bukan yang punya SD kepala sekolahnya itu nenek saya. Jadi pada saat umur berapa 7 tahun 5 mah nggak bisa, coba gini katanya. Nyampe udah masuk SD kampung ya Babakan Surabaya, SMP-nya di SMP 4 di Jalan Samoja ya. Kebetulan kalau dulu tuh kan sering banyak yang sekolah tuh di daerah Kiara Condong. Jadi alhamdulillah SMP itu banyaknya kalau nggak naik kereta jalan kaki menyusuri non-rel kereta api. Betul. SMA-nya di SMA 2 di Ciamplas ya naik angkot ledeng ya karena dulu masuk ada yang lewat tuh anak ledeng di depan rumah di Kiara Condong. Nah kuliah ini yang memang tidak linear. Pertama saya masuk di Akademi Kesehatan Lingkungan. Itu merupakan perguruan akademi yang di bawah Departemen Kesehatan. Dulu mah masih ikatan dinas, jadi sampai tahun 97 tuh semuanya lulusannya itu termasuk saya jadi PNS. Karena kan yang bawah Depkes itu tuh kan ada AKL, ada Akper dan lain-lain. Nah selanjutnya setelah masuk kenapa masuk di PDAM? Harusnya kan di dinas kesehatan. Konon katanya mohon maaf kalau bukan dokter, terus saya masuk di Departemen Kesehatan atau dinas kesehatan nggak akan jadi pejabat katanya. Karena kalau di sana mah yang penting dokter jadi pejabat katanya itu mah ya kita itu harus dibuktikan. Ya akhirnya kan gimana ya, ada orang kan ekspektasinya kan selalu pengen maju kan. Ya udahlah, ya coba-coba lamarlah ke PDAM. Alhamdulillah keterima. Pas keterima saya juga dapat nota BAKN. Ditempatkan di Kanwil Dinas Kesehatan, Kanwil Kesehatan di Pasteur. Bingung nih. Akhirnya saya tanya-tanya gimana. Udahlah cobain keluar aja. Akhirnya saya nggak diambil Bu. Jadi nota BAKN yang menempatkan saya jadi PNS di Kanwil nggak saya ambil. Akhirnya saya berkarir di PDAM. Kemudian saya sekolah lagi melalui beasiswa dari Kim Praswil dulu melanjutkan D4 di Politeknik Bandung di Ciwaruga. Selesai D4 langsung ditawarin lagi S2 oleh PU juga melanjutin, tapi melanjutinnya di Undip. Kalau di Polban itu ngambil teknik kimia, kalau di Undip itu teknik sipil karena yang tersedianya itu.
Prof. Jadi ya nggak tahu ini linear atau enggak. Ya. Tapi useful buat PDAM ya? Semua berkaitan. Akademik kesehatan lingkungan ya air untuk kesehatan, teknik kimia ya berkaitan dengan proses pengolahan masih nyambung, sipilnya ya berkaitan dengan perencanaan kota, ilmu lingkungan ya ini pasti. Kenapa? Karena kan isu strategis juga ya dunia di Indonesia pasti tentang lingkungan itu sesuatu yang menarik gitu, Prof. Nah nih masih tetap di masa kecil ya. Dulu pernah punya cita-cita apa? Cita-cita saya mah Jadi dokter. dokter. Dan dulu waktu itu apa sih Penmaru ya apa ya zaman kita atau UMPTN ya Sipen Maru ya. Daftar teh kedua dua fakultas, dua universitas, satu ke Unpad. Daftarnya jelas kedokteran. Ke Unpad teh daftar kedokteran. Pilihan keduanya ITB ke teknik kimia. Tapi alhamdulillah dua-duanya nggak masuk. Jadi sebetulnya mah cita-cita saya mah jadi dokter. Tapi baru sekarang terkabul ternyata bukan jadi dokter, jadi dokter di Unpad juga. Ya kata Allah teh barangkali mungkin ya udah Sony kamu mah nggak usah jadi dokter aja di Unpad sesuai dengan cita-cita kamu dinaikin. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah malah nyambung sama sama profesi yang dijalani hari ini. Betul. Kang selama perjalanan karir ya tadi masuk ke PDAM ya, kemudian tentu ada terobosan-terobosan dilakukan oleh Sony ya di PDAM, itu apa saja Kang? Ya, jadi sebelum kita bicara terobosan ya Prof, jadi yang perlu disampaikan ini barangkali potret pengelolaan penyediaan air minum di Indonesia, terutama di Jawa Barat atau di Kota Bandung. Ya, saya nggak tahu apakah ini termasuk sesuatu yang menjadi prioritas pemerintah atau tidak, tapi faktanya ya anggaran-anggaran untuk pengembangan sistem penyediaan air minum itu begitu minimal. Ini kita bisa buktikan lah PDAM Bandung aja ya. PDAM Bandung ini begitu banyak pengembangan di tahun 80-an sampai 90-an. Di sana dulu ada yang namanya KIP, Kampung Improvement Project, ada BUDP, Bandung Urban Development Project, kemudian ABAWS ya. Jadi mengembangkan tentang air limbah perkotaan dan juga sistem penyediaan air minum perkotaan. Ini selesainya tahun 90-an. Jadi di situ dibangun instalasi industri besar, Bojongsong dibangun dengan kapasitas 600 liter per detik, bisa mengolah limbah domestik. Kemudian juga instalasi air minum ya di Dagopaka dan di Badak Singa ada sekitar 1.400 liter per detik. Itu terakhir tahun 90. 90 sampai saya menjabat jadi direktur utama di Perum dan Tirtawan Kota Bandung. Nah, perusahaan ini tidak lagi atau tidak mengembangkan lagi sisi penyediaan air minumnya. Kan kalau kita tahu ada penduduk terus bertambah, artinya instalasi atau kapasitas produksinya harus naik terus kan. Ini tidak berkembang. Jadi sejak tahun 90-an kapasitas produksi kita tidak menaik, masih di angka sekitar 2000-an, 2400 tergantung musim ya. Kalau musimnya kering airnya kurang ya kita hanya mengolah sekitar 2000-an sampai 1800. Kalau pas kemarau basah atau banyak air baku banyak kita di 2400 liter. Mungkin tahun 90-an masih di bawah 1 juta ya Prof ya, penduduk Kota Bandung. Sekarang 2,5 juta katanya, bisa jadi lebih. Hitung-hitungan secara teoritik 6.000 liter per detik yang harus kita supply ke Kota Bandung, tetapi kita hanya mampu 2.400, bahkan di musim kemarau bisa turun 40%, bisa di angka 1.500-an saja. Tidak terbayang paceklik airnya seperti apa. Lalu ini kan sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Tapi itu tidak mudah, Prof. Kenapa tidak mudah? Karena ternyata investasi yang harus ditanamkan untuk 1 liter per detik saja sudah mahal. Jadi kalau tidak salah ya, untuk pengembangan sistem penyediaan air minum untuk melayani 1 kakak itu butuh antara 15 juta sampai 20 juta investasi.
Taruh kata modalnya 20 juta. Baru berarti tahun ini, sekarang ini baru waktu saya masuk ini masih di angka 140 ribuan. Padahal kakaknya udah 800-an. Berarti kan masih kurang dari 20%. Ini kan harus butuh berapa triliun. Ini kan luar biasa. Itu persoalan pertama, bahwa investasinya besar. Persoalan kedua adalah ketersediaan air baku. Ketersediaan air baku, ya mungkin banyak studi atau banyak juga kita lihat dengan mudah kasat mata kalau kita jalan-jalan di kota, tidak melihat mall, tapi melihat sungai-sungai yang mengalir, anak-anak sungai Citarum yang tentunya banyak air pada saat hujan. Coba cek di musim kemarau atau di musim seperti ini, airnya juga kecil, dan itu pun diyakini bahwa airnya itu bukan air yang berasal dari mata air yang mengalir dari atas ke hilir, tetapi juga mungkin malah masih banyak juga berasal dari limbah-limbah domestik ya, untuk sungai-sungai yang kecil ya. Kalau Cikapundung yang mungkin relatif lebih baik. Nah, artinya apa? Ini menjadi persoalan di mana kita dapat mengakses air baku untuk menambah kapasitas. Uang tidak punya, air bakunya mau ambil dari mana? Persoalan ketiga, bahwa karena investasi kita udah berhenti atau seolah ya tidak lagi banyak berkembang sejak tahun 90-an, otomatis kan umur infrastruktur kita itu lebih dari 30 tahun. Padahal secara teoritikal semua juga ada masanya. Ada umur ekonomisnya. Pipa-pipa antara 25 tahun itu harus sudah diganti dan segala macam. Tapi ternyata perusahaan kita dari dulu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan OM dengan baik, operasi dan maintenance dengan baik. Kenapa? Ini bicara tentang tarif. Tarif air yang tentunya tarif ini kan seharusnya full cost recovery. Harusnya bisa membiayai 100% kebutuhan operasi dan maintenance. Nah, tapi kan kita pahami juga kalau ketika kita menyesuaikan tarif, waduh luar biasa. Padahal kalau kita coba jujur, harga air sekarang misalkan ya, tarif kita itu masih rata-rata, kalau rata-rata yang rendah sampai yang tinggi kita gabungkan udah bagi cuma baru 6.000 satu kubik, 6.000 dalam 1.000 liter. Artinya Rp6 dalam 1 liter. Ini murah banget sebetulnya. Murah banget. Karena kita juga suka belanja pulsa, belanja BBM itu jauh lebih mahal. Tapi kenapa masyarakat belum bisa menghargai harga? Nah, karena tarif yang tidak full cash recovery ini, tentunya ada masalah dalam bagaimana kita melakukan jadwal penggantian, melakukan perawatan. Ini kan menjadi terkendala. Akhirnya apa? Ya mungkin kalau kita analogikan kesehatan tubuh yang tidak dirawat baik kan terusnya tambah rusak. Bocor mana, bocor sini. Nah inilah yang terjadi. Sejak saya masuk ini ada sekitar 300 titik bocor setiap bulan di pipa kita. Karena pipanya udah rusak. Karena pipanya rusak, karena pipanya rusak, dan karena juga masalah perencanaan kota, Prof, ternyata. Kenapa? Di sini. Perencanaan kota itu misal dulu Jalan Kiara Condong lebarnya cuma 6 meter, Prof. Sekarang 24 meter. Pipa kita kan dulu ditanam di pinggir jalan. Sekarang ada di tengah. Betul. Dulu yang lewat andong, sekarang tronton, pembebannya pasti beda. Jadi sudah mau umurnya tua, kemudian ada tekanan eksternal, bangkitan lalu lintas dan segala macam yang membuat frekuensi kerusakan menjadi lebih tinggi. Nah, ini menjadi kompleksnya luar biasa. Lalu apa yang kita lakukan? Ya alhamdulillah, walaupun pemerintah memang dengan keterbatasan anggaran, tetapi kita juga kan tidak boleh berhenti berinovasi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hari-hari ini adalah memanfaatkan regulasi atau kran ya yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kita bisa melakukan kerjasama untuk pengembangan. Artinya melibatkan dunia usaha, melibatkan peran swasta untuk ikut berinvestasi. Nah ini yang kita kembangkan sekarang. Sudah mulai ya? Sudah mulai, sudah ada beberapa proyek yang kita kembangkan. Karena apa? Mau kapan kita menunggu gitu loh. Kalau menunggu dapat uang atau menunggu naik
tarif yang itu, nah ini kan gak jelas. Ya sudahlah kita bekerja sama. Ternyata juga alhamdulillah banyak investor, banyak swasta yang memang tertarik untuk bisa berkontribusi di dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Kenapa, Prof? Karena kalau dikelola dengan baik, manajemen yang baik, pekerjaan anggaran yang selalu cukup, gitu ya. Bisnis air minum ya kalau kita bicara bisnis, ini kan sesuatu yang tidak akan punah. Ya, karena orang butuh. Kemanapun akan dikejar. Tapi kenapa kita tidak pernah maju? Se-Indonesia yang hebat itu dihitung jari, Prof, PDAM. Kenapa? Nah, ini kan persoalan yang harus kita diskusikan bersama sebetulnya. Nah, mungkin itulah yang sedang kita kembangkan. Kita sudah mengembangkan, ada kerjasama dengan Adaro. Untuk apa? Untuk bagaimana, karena kebocoran kita ini masih di atas 40%. Jadi kalau air yang diproduksi kita 1000 liter, yang 400-nya masih hilang. Hilang itu bisa macam-macam. Karena kan ada orang bilang, Pak Dirut, kan debitnya 2000 liter per detik. Hilangnya 40%. Berarti kan 800 liter per detik. Terbayang tuh. Bocor 800 liter per detik. Kalau bocor 800 liter per detik, terbayang kan? Air itu pasti banjir sebandung. Ya kita tidak bisa membayangkan bahwa bocornya dalam satu titik. Kan pipa itu panjangnya 6 meter, 4 meter. Setiap sambungan berkontribusi untuk bocor. Ada jutaan sambungan. Sedikit-sedikit totally ya. Satu itu. Kedua juga masih dimungkinkan ada illegal connection. Nyambung. Tanpa ya ilegal segala macam. Banyak faktor. Nah, kita ini dulu ada memiliki 3 wilayah pelayanan. Wilayah pelayanan utara, timur, dan selatan. Nah, yang utara kita kerjasamakan dengan Adaro, bagaimana kita bisa melakukan restorasi, rehabilitasi, atau menurunkan tingkat kehilangan air. Artinya apa? Karena dengan menurunkan tingkat kehilangan air berarti ada air yang diselamatkan. Dengan air yang diselamatkan dapat kita jual lagi menjadi revenue kan gitu. Nah, alhamdulillah Adaro mau bekerja sama dengan kita. Mereka juga salah satu expert ya di bidang pengendalian kehilangan air. Ya kita juga bukan tidak mampu, tetapi kita terbatas dana dan kemampuan memanage. Mereka perusahaan swasta. Sebetulnya mereka bekerja di apa ya, dulunya Adaro itu apa ya, dulu mah di batu bara mungkin ya. Nah, sekarang banyak udah berbondong-bondong orang bisnis air minum. Nah, ini juga kan sesuatu yang harus dikaji, kenapa gitu loh. Karena tadi air minum menjanjikan sesuatu yang tidak akan punah. Nah, Adaro dengan 40.000 pelanggan di utara dan potensi kehilangan airnya ada 200 liter per detik, mereka mau berinvestasi, memperbaiki dan segala macam dengan konsesi, bukan konsesi ya, kerjasama 11 tahun. Nanti kita tidak satu rupiah pun ikut berinvestasi, 100% investasi dari Adaro, tetapi ketika air itu sudah diselamatkan, maka kita akan berbagi. Jadi kerjasama kita itu perform based contract. Jadi kita akan sharing kalau ada hasilnya, kalau nggak akan sharing kalau nggak ada air yang diselamatkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa mestinya ya. Dan yang kedua, kita juga sedang membuat terobosan menghadirkan air sebanyak 3.500 liter per detik dari Saguling. Kenapa dari Saguling jauh-jauh? Lalu mau dari mana, Prof? Kita ambil air itu. Kita tuh masih 2.400. Taruh kata 2.000 lah. 2.000 juga kan belum bocor yang banyak. 2.000. Kebutuhan kita ini berdasarkan perhitungan kita untuk domestik saja dengan 2.500.000 kali 150 orang 150 liter per orang per hari, itu kira-kira kita butuh 6.000 liter per detik. Ada gap 3.500. Lalu dari mana airnya? Sungai Cikapundung kan saat. Akhirnya kita bekerja sama dengan PJT2, salah satu BUMN milik pemerintah tentunya, yang mengelola seluruh waduk yang ada di Cekungan Bandung, termasuk Jatiluhur, Saguling, dan Cirata, itu mereka kelola. Mereka mau bekerja sama dengan kita untuk menghadirkan air sebanyak 3.500 liter per detik. Insya Allah sekarang ini sudah, kemarin PRAEPS-nya sudah selesai, sekarang sedang menggarap akhir dari
studi kelayakannya, Iya. FPS-nya. Insya Allah kalau Allah meridhoi di bulan Agustus kita sudah tanda tangan untuk groundbreaking. Nanti akan mulai dibangun instalasi sebesar 3.500 yang akan dipompa, Prof. Karena di bawah kan, di bawah dipompa ke daerah Pasteur Gunung Batu. Di sana kita akan bikin reservoir raksasa yang akan menampung 3.500 liter per detik dan kita akan alirkan ke seluruh kota Bandung. Nah, itu proyek pertamanya. Proyek keduanya, kita juga akan melakukan penggantian pipa seluruh kota Bandung. Karena kenapa harus diganti? Kan gini, Prof. Bandung ini sudah bagus lah, beberapa ruas sudah bagus, sudah bahkan sampai gang pun kadang-kadang sudah dibeton, sudah kita nggak mungkin gali-gali lagi mana yang harus mana yang harus diganti, mana yang harus tidak diganti. Ya sudahlah, mendingan bikin baru untuk berapa? Untuk sekitar 350.000 sambungan baru. Karena menyesuaikan dengan kapasitas. Nah, ini juga akan dilakukan dalam tahap bersama. Jadi insya Allah sampai tahun 2026 ini proyek ini kita akan jalan. Mulainya 2023 Agustus. Sampai Agustus ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Nah, jalurnya beda dengan yang lama. Jalurnya beda. Jadi nanti Saguling itu kita akan transmisikan 350 liter per detik ini melalui rute dari Kota Baru Parahyangan. Karena dari situ gini loh, Prof. Kan untuk membangun ini kadang-kadang juga kita suka aneh, ada beberapa ya saudara masyarakat kan tidak mau terganggu, mau gali pipa, nggak diizinin, wah konflik sosialnya tinggi lah kira-kira. Belum ada ada kelompok masyarakat dan segala macam lewat. Jadi sebisa-bisa kita menggunakan sesuatu lahan yang memang potensi konfliknya rendah. Maka dengan situ nanti dialirkan melalui dari Saguling melalui Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan nanti kita akan menggunakan aset Jasa Marga, jalan tol. Nah, kita di simping jalan tol kita akan buat jalur pipa. Pipanya besar, ukuran 1.200 kali 2. 1.200 itu berarti semeter 20 ya. Kali 2 pipa. Pipa besar ya. Sepanjang 15 km. Dan investasinya luar biasa. Total investasinya mungkin tidak kurang dari 5 triliun untuk membangun instalasi dan juga untuk membangun jaringan distribusi. Sampai ke Gunung Batu. Gunung Batu depan gateway ada tanah kita sekitar 1,5 hektar dan kita akan bangun reservoir di situ. Jadi setelah dipompa masukkan reservoir, karena di situ ketinggiannya masih memungkinkan untuk melakukan sistem gravitasi ke bawah, maka kita bangunkan di situ. Karena kalau yang atasnya Kota Bandung, kita akan masih layani oleh Dago Pakar, Ledeng, kita masih ada instalasi kecil. Jadi hanya mengamankan untuk wilayah barat, tengah, selatan, terutama daerah-daerah kota-kota padat. Tapi yang jelas kita akan bangun pipa-pipa baru. Dari Gunung Batu itu ke Kota Bandung itu pipa baru juga. Semua pipa baru. Ya? Semua pipa baru. Jalur yang sudah ada sama atau beda lagi? Jalur pipanya kalau untuk jalur distribusi utama yang pipa-pipa besar kita masih memanfaatkan pipa yang lama. Tetapi kalau yang sekunder, tersier sampai host connectionnya kita akan barukan semua. Ya, jadi dan jangan takut mungkin kita karena sekarang kan ada teknologi HDD ya atau boring. Jadi kita cuma bikin lubang 1 ke 200 meter tidak open cut gitu ya. Lubangin 1 nanti kita bor, lubangin 1 kita bor gitu ya. Jadi merusaknya sedikit lah. Ya. Jadi ini teknologi yang memang sekarang sudah banyak berkembang. Nah, mudah-mudahan saja nanti bahwa ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Ya, kita masyarakat ya mau saya sebagai penanggung jawab perusahaan, Prof sebagai di akademisi, masyarakat sebagai pengguna segala macam harusnya teredukasi. Teredukasinya di mana? Jangan pernah berpikir bahwa sekarang ini bisa gratis misalkan ya. 5 triliun dibagi 25 tahun dibagi sekian pelanggan, berapa sih kita kebagiannya? Tarif air minumnya ya kemarin kalau kita berbicara bahwa tanpa ada keuntungan apa-apa itu 1 kubiknya harus bisa dibayar dengan angka 7 ribuan.
yang paling penting memang saya agak masih repot itu mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat bisa paham. Saya pikir paham ya, cuman kenapa nggak mau ya kalau bayar air ledang lebih dari itu ya. Ya kalau bicara kan sekarang begini Prof. Wah cenada nggak ngalir, cenanya ngalirnya kadang ya, ya kan kita sedang berupaya dan saya paham ya Prof. Saya udah hampir 8 tahun ya di PDAM ini. Saya berupaya bahwa membangun ini memang tidak cukup dengan waktu setahun 2 tahun. Kita padahal sudah punya uang di tahun 2017 untuk membangun 700 liter per detik yang spam gede banget. Tapi ternyata sekarang baru sampai tahap pendistribusian. Ternyata lama, Prof. Tapi kan masyarakat taunya pengennya simsalabim. Ya, jadi saya sih sebetulnya tidak mungkin, saya tidak terlalu mau menjawab pada saat orang bicara, kunon sih ya teh masih ngalirnya begitu begini. Ya, gimana tuh sekarang bayangin kebutuhan 6.000 dialirin segitu ya kan kita harus bagi-bagi yang sedikit ini gitu loh. Kemudian juga kan nah ini yang jadi masalah juga bahwa kita juga membuat sistem distribusi dulu itu tidak seperti PLN. Kalau PLN itu kan ada gardu ya, ada wilayah pelayanan, satu gardu sekian pelanggan satu. Nah PDAM ini semua menyambung pipanya. Kenapa semua menyambung? Yang saya pahami Prof, ini baru bayang-bayang ya. Bandung ini kan dulu aja misalkan tahun 9 bulan mungkin masih banyak tanah kosong mungkin ya Prof. Yang ada itu kan perumahan tuh yang udah lama Margahayu Raya, Cijera, Sarijadi, Antapani kemarin-kemarin. Nah barangkali mungkin dulu waktu pas membangun pipa ada yang pasang di Margahayu, tarik pipa dari Badak Singa ke Margahayu, tarik sana, tarik sini. Nah barangkali mungkin karena kalau saya lihat pipanya itu kan tidak kompatibel untuk bisa memenuhi banyak. Kalau misalnya kita tarik pipanya cuma pipa ukuran 100 ke Margahayu Raya, maka ketika bertumbuh daerah Karcono, Antapani, ketika di tapping ini debit sudah nggak cukup lagi. Tidak akan terlayani dengan baik. Nah itulah yang terjadi. Tarik sana, tarik sini. Akhirnya kan kita menjadi seperti spaghetti. Jadi mau dicabut, waduh Pak Budi tapi patah. Karena pipanya nyambung ke sana kemari ya? Nyambung ke sana kemari. Nah sekarang ini kan mestinya pipa itu Antapani, udah aja Antapani inputnya 1 dan ini hanya untuk melayani sini. Jangan pernah dikoneksikan lagi dengan yang lain. Itu yang bikin kekacauan. Jadi kalaupun ada kebocoran kita cuma bisa isolasi di sini. Selesai, yang lain tidak terganggu. Nah, dengan sekarang proyek dengan PJT2 ini ya memungkinkan kita untuk membuat sistem distribusi dengan menerapkan konsep district metering area. Ya artinya apa? Kita akan buat taruh kata satu district metering area itu adalah 1.000 pelanggan. Kalau kita ada 500.000 berarti ada 500 district metering area yang bisa kita kendalikan dengan baik dan dikontrol dengan teknologi informasi. Itu yang kita kembangkan di bulan Agustus tahun 2023. Jadi kalau ada kebocoran kita cepat tahu ya di mana kebocoran gitu ya. Betul. Karena seluruh jaringan pipa kalau sudah menerapkan district metering area di dalam water meter induknya dan di dalam DMA-nya itu sendiri kita akan pasang logger indikator-indikator yang akan mengirimkan data yang Prof sekarang lagi bikin universitas apa. Nah, akan kirim data ke dashboard kita menginformasikan kalau di sini itu tekanannya mestinya 2 bar, lalu terjadi menjadi 0, berarti kan air ada yang bocor atau ada yang atau ada orang yang bikin sambungan baru. Yes. Gitu. Nah itu akan terkoneksi secara otomatis ke dalam dashboard kita akan pantau. Inilah mungkin pemanfaatan sistem penyediaan air minum yang diintegrasikan dengan teknologi informasi. Dan itu tidak murah dan tidak sebentar membangunnya, butuh banyak doa. Dan dukungan juga supaya. Dan dukungan ya doa dulu supaya orang mendukungan gitu loh. Dan soalnya kalau bicara ikhtiar kita tuh sudah berikhtiar. Nah itu proyek itu udah 2 ya. Proyek yang ketiga yang sedang berjalan justru yang progresif sekarang. Kita ini sedang membangun spam Gede Bage. Apa itu spam Gede Bage? Spam Gede itu adalah sistem penyediaan air minum yang baru ya. Jadi dalam satu ketika saya coba memahami bahwa instalasi yang dibangun zaman Belanda itu, jadi air baku kita itu kan
1.400 dari 2.400, 60%-nya itu kan berada di selatan, Prof. Dari situ Cileunca dan situ Cipanunjang. Itu pun ambilnya dari buangan turbin PLN, Indonesian Power. Dihantarkan ke Badak Singa melalui 2 pipa besar ukuran 850 dan 950 mm. Nah, dari Badak Singa, jadi dari selatan diutarain, dari Badak Singa diolah, didistribusikan lagi ke selatan. 2 kali energi kan sebetulnya. Lalu saya mencoba membuat konsep, kalau begitu bagaimana kalau kita sekarang yang supply ke Badak Singa itu cuma 1 pipa, nanti kekurangannya kita akan supply dari utara, dari Cikapundung, karena ada juga pipa Dago BK. Yang satu lagi kita potong, kita bikin instalasi pengolahan di atas langsung, maksudnya langsung di Pangalengan kita bikin instalasi, lalu kita akan alirkan ke daerah Blok Gede Bage. Nah, Blok Gede Bage ini adalah daerah baratnya itu terusan Buah Batu, utaranya Jalan Soekarno-Hatta, selatannya itu adalah tol. Nah, ujung timurnya itu bisa sampai dengan Sumarekon. Nah, di situ sekitar ada 225.000 jiwa atau sekitar 50.000 pelanggan, yang mana sampai hari ini tuh di sana banyak green areanya. Jadi yang terlayani baru sekitar 14 ribuan. Jadi masih ada 40 ribuan belum terlayani. Makanya kita akan membuat spam Gede Bage, artinya wilayah itu menjadi teraliri oleh air pump. Apa tahapan pekerjaannya? Yaitu membangun instalasi, kemudian juga membangun jaringan distribusi utama, yang terakhir adalah membangun distrik metrik areanya, termasuk host connection-nya. Instalasinya sudah selesai, Prof. September kemarin 2022. JDU-nya, pipa besar yang untuk menghantarkan sampai Jalan Ciwasa, jalan-jalan besar sudah selesai juga. Itu kemarin 2022 juga. Nah, sekarang kita sedang melelangkan pekerjaan untuk distrik metering areanya. Jadi pipa-pipa yang masuk ke jalan, ke depan rumah yang akan kita bangun. Nah, ini kita targetkan untuk bisa menambah pelanggan 50.000 di daerah situ. Airnya sudah ada, instalasinya sudah jalan, komisioning juga hasilnya bagus, konform terhadap Permenkes, debitnya juga oke, lebih dari 700 liter per detik. Sekarang tinggal masyarakat di wilayah situ mau berperan, mau berpartisipasi untuk memanfaatkan instalasi yang kita bangun. Ya, kita sedang giat-giatnya sekarang untuk market, ya. Karena memang musuh kita di sana adalah apa? Adalah perumahan-perumahan yang menggunakan artesis, atau mereka-mereka yang sudah memiliki uang, memiliki submersible sendiri. Banyak itu jumlahnya. Ya, memang mereka tidak bisa disalahkan karena kita memang terlambat. Tapi seyogianya pada saat air perpipaan masuk, mereka harus menghentikan eksploitasi air tanah. Selain nanti akan menahan laju land subsiden kita, ya sebetulnya menggunakan air pump kan lebih hemat ya, mestinya ya, karena tidak ada biaya listrik, baju menjadi lebih bersih, kan pasti kan gitu, dan hal-hal yang ya IPM pasti naik lah, insya Allah kan gitu loh. Nah, inilah yang tentunya ya perlu sama-sama kita garap, kan bukan hanya dari sisi saya, tapi mungkin juga dari sisi pemerintah kota, dari sisi masyarakat, dunia pendidikan juga mengedukasi, mempublikasikan bahwa ya kalau sudah ada jaringan perpipaan dan hentikanlah eksploitasi di air. Dan yang terakhir, proyek kita yang sedang kita garap ini adalah kita kan memiliki instalasi pengolahan Bojong Soang, Bro. Kapasitasnya 600 liter per detik. Jadi air limbah domestik sebandung dihantarkan melalui perpipaan, dialirkan ke Bojong Soang, di Bojong Soang diolah dengan teknologi yang dulu kan tahun 90-an teknologinya masih belum berkembang. Jadi masih menggunakan stabilization pond. Artinya apa? Masih lebih kepada mengandalkan alam untuk melakukan self purification ya. Nah, akhirnya 85 hektar itu besar dan hasil olahannya dibuang ke Citarum. Nah, sudah memenuhi baku mutu golongan D. Ada investor ternyata yang tertarik. Bagaimana bisa memanfaatkan air limbah yang sudah kita olah itu, dia advance, diolah untuk menjadi air bersih, air baku, air untuk industri. Karena kan di situ ada
ada di Momoto ada banyak industri, Majalaya, Ciparem. Dan itu sudah dikaji dan segala macam, kita sudah tanda tangan kontrak, tinggal konstruksi sekarang ini. Jadi mereka akan mengolah 200 liter per detiknya untuk didistribusikan atau dijual ke industri. Lalu keuntungan buat kita apa? Mereka menyewa lahan kita yang sedikit itu karena hanya menggunakan 2 hektar dan mereka membeli air baku yang sudah kita olah. Jadi ada revenue buat kita untuk bisa memperbaiki cash flow kita kira-kira. Itu barangkali Prof yang bisa saya kerjakan selama kurun waktu 8 tahun lama, tapi ternyata sebentar Prof. Sebentar ya. Luar biasa. Ya. Nah, Kang Sony kan ini sebentar lagi kita ada World Water Day ya, Maret ya. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia ya. Nah ini gimana nih? Tentu perlu dukungan dari semua pihak ya, dari pemerintah, dari perusahaan Kang Sony, Perumda Tentang ya, kemudian dari masyarakat terutama ya. Nah, ada event-event tertentu yang dilakukan? Ya. Saya di beberapa kesempatan sering sedikit agak mengkritisi ya, Prof, terkait dengan Hari Air Sedunia. Karena memang menurut saya itu akhirnya hanya sebagai sebuah seremonial. Kenapa Hari Air Sedunia ini tidak bicara tentang target dan progres, hanya tentang bagaimana event ya gitulah. Ya, setuju saya dengan ada Air Sedunia karena mengingatkan kita semua. Tapi harusnya juga dengan ukuran-ukuran yang betul-betul presisi ya, Bro. Jadi saya itu ingin ya, Prof. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang melakukan evaluasi, apakah sudah ada yang melakukan kajian ataupun studi lah terkait dengan cekungan Bandung atau kota Bandung, bicara tentang daya dukung, daya tampung. Karena kan daya dukung, daya tampung ini kan menjadi salah satu indikator berapa banyak sih penduduk yang bisa ditampung di Bandung, aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dan segala macam. Ini saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang saya tahu faktanya ini kerusakan masih terus berlangsung kan gitu loh. Artinya apa? Kenapa kita tidak apa ya? Kalau sudah ada kita publikasikan loh. Daya dukung daya tampung Bandung tinggal segini lagi. Ini gimana nih caranya? Supaya semua aware. Semua aware, semua teringatkan, semua menjadi kan gitu loh. Ada nggak yang mengingatkan? Sebetulnya Bandung ini kondisi sekarang ini air baku yang bisa diakses tinggal segini loh. Air tanahnya tinggal segini loh. Saya juga nggak tahu. Nah maksud saya itu yang dikampanyekan di Air Sedunia. Betul. Ya boleh ditambah, tapi Anda harus melakukan rekayasa lingkungan seperti ini. Lakukan dong kan gitu loh. Rasanya itu nggak pernah ada. Rasanya ya, mohon maaf kalau memang sudah ada. Tapi ya sekali lagi Prof, yang saya ingin lakukan, tapi kan saya mah tukang ledeng, nggak punya data itu Prof. Dan saya juga tidak bisa studi itu karena core bisnis saya kan bukan di itu kan gitu loh. Jadi tapi kami bisa mungkin ikut bersama-sama berkontribusi sebagai CSR membiayai studi itu. Yang artinya nanti mohon maaf misalnya pokoknya air permukaan untuk cekungan Bandung tinggal segini loh. Porsinya hanya tinggal segini untuk ini segini, air tanah segini gitu loh. Lalu gimana nih? Lalu kita petakan gitu loh. Siapa yang memiliki hak terhadap air baku ini? Jangan sampai ada konflik dan segala macam. Dan kita sepakati bersama di Hari Air Sedunia. Kalau mau dinaikkan gitu ya kapasitasnya segala macam. Ya oke gimana nih? Kan kita ada maaf ya banyak orang hebat kan di Bandung ini. Kenapa nggak bicara sampai ke situ gitu? Itu harapan saya sih. Kalau di Tirta Warning ada nggak ya satu bagian yang dia tugasnya adalah sosialisasi mengenai tadi kondisi air baku, bagaimana masyarakat harus berperilaku menggunakan air dan seterusnya, ada nggak itu? Di kita kan ada unit litbang ya, ada litbang, kemudian juga ada humas. Tetapi kadang-kadang kami kami juga berhati-hati. Apakah itu juga merupakan tanggung jawab kami? Karena jangan sampai kamu mau bisnis aja, kamu melayani aja lah mau kemana-mana kan gitu loh. Karena faktanya kan penugasan kita adalah sistem penyediaan air minum, tidak ke masalah campaign dan segala macam. Walaupun seringkali saya bicara di beberapa media terkait dengan kita tepat ceklik air dan segala macam supaya ini, walaupun dampaknya masih belum ada.
Kenapa dampaknya belum ada? Kan ternyata juga proyek nasional nggak ada tuh bendungan di Cekungan Bandung. Ya, saya harapkan justru kalau kami berharap ada ya proyek nasional itu ada bendungan di Cekungan Bandung untuk apa? Ya tadi. Nah, Prof, saya suka ngeri itu. Kalau misalnya gini, Prof ya. Kalau udah memasuki bulan Agustus, September, November, Desember, waduh, tidur tidak nyenyak, deg-degan, apalagi halodo gitu. Kenapa? Debit itu hilang 1.000 liter. Karena situ Cileunca, situ Cipanunjang teh kering, bisa main bola. Padahal itu teh konon katanya, ya walaupun saya nggak tahu walau situ Cileunca itu kan 50 juta kubik bisa menampung. Situ Cipanunjang juga kurang lebih sama. Isinya berapa persen? Nah ini yang harus dikonfirmasi. Karena kan ternyata di sana juga kan alih fungsi lahan ya. Tanaman kentang, kol, kubis, dan segala macam. Nah ini juga kan belum pernah ada kajian berapa lagi dong gitu loh. Apakah ini juga menjadi faktor pendorong misalkan pemerintah pusat ketika melihat oh tinggal 20% lagi ternyata ya tampungan kita teh. Ini kan juga harus ada studi. Lalu siapa yang studi? Kita ya kan itu udah bukan kewenangan kita dan anggarannya juga kan tidak sedikit kan gitu. Tapi kita bisa ikut berkontribusi lah barangkali ya. Sebagai niat baik kita akan alokasikan lah melalui CSR kita dan segala macam untuk studi-studi yang akan membawa sustainabilitas dalam air baku. Dan masyarakat harus tahu kondisi itu ya. Nah ini Prof. Kenapa? Ya barangkali Prof. Ya barangkali ketika masyarakat merasa berat, merasa mahal terhadap air yang kita supply, itu juga barangkali karena mereka menganggap mudah. Mereka menganggap ini banyak. Mereka menganggap ini sesuatu yang biasa. Coba kalau kita kampanyekan, ya biar apa ya? Rasanya hari ini udah nggak terdengar lagi krisis air tanah. Nggak pernah ada lagi orang ngomong itu, Prof. Krisis air baku nggak pernah ada yang ngomong lagi. Kalau sikat gigi kerannya nyala terus ya? Jadi kerannya nyala terus kan gitu loh. Orang bangun punya 10 meter persegi bangun semua, nggak ada sumber resapan dan segala macam, pohon ditebang dan segala macam. Itu kan sebetulnya sesuatu yang bukan yang baru ya, tapi konsistensi kita di dalam mengawal itu siapa sih yang mengawal? Makanya di dalam studi saya kemarin kan masalah tentang kolaboratif ya. Nah, saya ingin tahu tuh kan, Kang Sony ini dokter baru ya. Cerita deh Kang tentang disertasinya kemarin itu. Ya, sebetulnya disertasinya itu tentang sesuatu yang sangat berkaitan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab saya di Perumbatik tahun ini. Setiap tahun kami ini selalu kerepotan. Walaupun beberapa tahun ini alhamdulillah tidak terlalu repot ya, karena kemarau basah. Tapi kalau terjadi kemarau kering, kita selalu repot. Kenapa? Hilang 1.000 liter per detik ini bukan sesuatu yang mudah buat kita mengkomunikasikan kepada masyarakat. Lalu kenapa ini selalu terjadi? Kan kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan La Nina, El Nino, apapun lah namanya ya, musim dan segala macam. Tapi kan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa mengelola ini? Lalu juga saya seringkali melihat bahwa banyak institusi yang sebetulnya bekerja untuk bagaimana air itu ada. Air itu baik, kualitas, kuantitas, banyak institusi. Ada lingkungan hidup, ada PU, kan ada kehutanan, ada Bapeda, ya banyak lah, ada Indonesian Power, ada PJT2 juga pengampunya, ada BBWS dan segala macam. Tapi faktanya kita selalu kekeringan, kita selalu kekurangan air baku pada saat yaitu tadi musim-musim seperti itu. Satu, kedua kita juga selalu kesulitan mengolah air karena kualitas terus memburuk. Pencemaran dan saya sih sering melihatnya sepertinya kotoran hewan. Dan saya peternakan. Sepertinya begitu ya. Karena saya belum berani ya. Tapi kan saya lihat indikator air hijau, bau, organik tinggi, dari mana kan gitu loh. Ini saya udah teriak dari sejak tahun 2015. Tapi actionnya nggak pernah. Ya sampai hari ini faktanya masih begitu. Dan karena saya melototin Prof, ya, karena tiap hari kan saya lihat
produksi kualitas tiap hari kan berlangsung terus menerus, nggak ada sesuatu yang membaik di sini, malah memburuk kan gitu loh. Lalu uang yang diinvestasikan, uang yang dioperasionalkan oleh berbagai pihak dalam rangka ya tadi menjaga kualitas air itu gimana, ini kok begini hasilnya gitu loh. Tentunya yang menarik di sini adalah kalau begitu seperti apa mereka bekerja, apa yang mereka kerjakan. Nah ini kan harus menarik. Maka ternyata setelah diteliti, ditelusuri, diwawancara, disurvei, ya mereka banyaknya umumnya bekerja masing-masing. Mereka punya target masing-masing. BWS targetnya ini, DLH targetnya itu, semua. Dan artinya ketika target masing-masing kan ukurannya menjadi tidak jelas. Yang pertama, yang kedua, memulainya juga menjadi tidak bersama-sama. Mungkin di sini keburu kepotong anggarannya, atau mungkin di sini mulainya bulan apa dan segala macam, kan ini juga jadi masalah. Dan yang paling penting adalah bagaimana harus ada institusi atau manusia ataupun leader yang bisa menjadi pemimpin untuk bisa mengkolaborasikan semua institusi dengan anggarannya yang mungkin besar kalau disatukan menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang menjadi seirama. Ada kolaborasi yang betul-betul indikator goalsnya itu ada dan tercapai. Nah ini belum ada. Ya contoh misalkan kita lihat Citarum Harum bagus sekarang begini sampai kapan? Apakah ini dengan progresif, misalkan, apakah ini dengan mengganti budaya atau seperti apa? Lalu faktanya kan yang hulu-hulunya juga kan masih terjadi. Sampah-sampah kan juga masih ada gitunya. Artinya ini kan harus bersama-sama. Kasihan juga. Gitu, anggaran besar tetapi tidak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi berlangsung. Memang ketika bicara tentang sungai mungkin Prof ya, pelibatan masyarakat ini menjadi sangat penting. Nah, lalu kita bicara sekarang apakah juga sudah maksimum kita melibatkan masyarakat? Karena masyarakat selain dia sebagai pengguna, mereka juga harusnya sebagai pengelola. Ya. Karena banyak juga masyarakat yang dengan tidak merasa berdosa membuang apapun ke dalam badan air kita. Dan itu masih banyak terjadi. Lalu kita seperti apa? Jangan sampai kita sibuk-sibuk beberes ngabala kan gitu loh kan gitu loh. Ya kalau di rumah biasalah anak kecilnya gitu. Masa kita anak kecil semua? Kira-kira begitu, Prof. Jadi harus segera ini dibuat sebuah desain itu diterapkan sehingga ya tadi mengkoordinir pekerjaan yang banyak itu yang tersebar di beberapa institusi termasuk stakeholder yang lain menjadi sebuah kesatuan dan jalan yang sama. Nah, di disertasi Kang Sony tentu ada limitation ya. Keterbatasan karena waktu dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan peneliti selanjutnya ya. Kira-kira subjek apa yang belum diteliti di disertasi Kang Sony dan disarankan untuk peneliti lain untuk meneliti tentang itu? Ya, subjek yang perlu diteliti lebih lanjut lagi itu adalah karena ada yang menarik ternyata Prof ya untuk dalam hasil wawancara. Di situ itu ada pernyataan dari sekelompok masyarakat yang tidak tahu tentang program pemerintah terkait dengan bahkan ada yang sampai tidak tahu di situ ada Sungai Cisangkui. Ini kan kita subdas Cisangkui ya kemarin yang kita teliti dan mereka juga tidak peduli. Nah ini dari sisi masyarakat tentunya kan apa sih yang terjadi di masyarakat bisa sampai seperti itu? Bagaimana harus bisa menjadi peduli? Kemudian juga dari sisi penganggaran, apakah indikator penganggaran kota kabupaten baik provinsi, nah ini di dalam satu irama yang sama, target yang sama. Nah ini juga hasil wawancara menunjukkan bahwa sepertinya mereka juga tidak ada acuan yang jelas. Nah ini kenapa ini
Sehingga memunculkan apa ya? Padahal kalau kita lihat ya di kita tuh ada yang namanya RISPA, rencana induk sistem pengendalian air minum. Ada Jakstrada dan hal-hal yang lain yang sifatnya untuk pengembangan air minum. Lalu ketika dikaitkan dengan fakta-fakta, nah ini kan juga harus dilihat, harus diteliti lebih lanjut kenapa ini terjadi. Apakah seringnya terjadi rotasi di dalam institusi pemerintah menjadi baru lagi menjadi tidak jalan kan gitu loh. Ini juga kemarin belum terpotret seperti apa kan gitu loh. Apa juga karena penganggaran itu bicara tentang anggaran, bukan bicara tentang proyek. Nah ini kan juga belum terpotret. Nah ini barangkali banyak yang harus bisa kita teliti lebih lanjut. Gitu kan. Kalau saya kan hanya baru melihat bagaimana ini bisa dirijeni atau dipimpin oleh seseorang untuk bisa menyatukan semua. Tapi kan belum juga bisa pada saat ya itu tadi, kalau kita juga akan lebih maksimum lagi bisa menusuk lebih ke dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi di setiap institusi, apa yang terjadi di setiap individu masyarakat. Kan ini nggak terasa ya, kita udah 1 jam gitu, ngopi bareng Direktur Perumda Tirta Bandung ini. Saya mungkin mau minta statement ya dari Kang Sami. Statement ini mungkin untuk masyarakat terutama ya yang tadi kita bahas itu, untuk juga pemerintahnya, kira-kira apa itu Kang? Ya. Jadi terutama pertama untuk masyarakat ya, karena masyarakat itu juga termasuk pemerintah sebetulnya. Masyarakat, bahwa kita harus jujur, yang pertama harus jujur ya terhadap diri kita sendiri, sampai sejauh mana kita aware terhadap air. Karena kalau kita tidak aware terhadap air, maka kesadaran untuk melakukan hal-hal yang positif itu akan pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita kembali melakukan sesuatu yang dulu-dulu sudah dikampanyekan. Jangan buang sampah, jangan membangun sembarangan, membangun sembarangan. Pokoknya cintai lingkungan ini. Karena apa? Semakin rusak, semakin mahal harga air. Kita mau hidup mahal, hidup murah kan pilihan kita. Maka mulailah, dan mencegah itu ternyata lebih murah dibanding harus kita memperbaiki. Nah itu untuk masyarakat sebetulnya simpel. Pokoknya masalah ladar ya, gitu ya. Kumacarana gitu, dah itu air itu buat kita. Lamun airnya kurang ya, dan lupakan atau kalau saya sih tidak setuju, Prof ya, pada saat hadirnya genangan di Kota Bandung, itu caranya adalah segera melarikan air ke sungai, ke laut. Saya nggak setuju. Justru genangan itu harus ditampung dalam pond-pond yang banyak, dalam folder-folder yang banyak, resapan yang banyak. Jangan buru-buru, karena apa? Itu sebagai peluang kita untuk recharge. Nah, kalau untuk pemerintah itu tadi ya, saya yakin mungkin walaupun pemerintah itu juga tergantung pemimpinnya, Prof ya. Anggaran untuk penyediaan air minum ini bisa lebih bijaksana. Karena apa? Di negara maju di mana airnya benar. Dan harus kita yakini semua. Yang penting itu di antara infrastruktur yang itu mana sih? Kalau saya meyakini air minum. Air minum itu bisa meningkatkan IPM jelas. Orang jadi sehat, industri jadi maju, roda ekonomi pasti bergerak. Jalan tol dan tidak semua pakai mobil. Gitu, Prof. Oke, pemirsa, kita sudah 1 jam bersama Dr. Soni Salini, Direktur Utama Perumda Tirta Kota Bandung. Kita dukung sama-sama program yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan oleh beliau. Dan kita mungkin nanti bisa bincang-bincang dengan topik yang lebih menarik ya. Siap, Prof. Hatur nuhun, Sami-sami, Dr. Soni Salini. Alhamdulillah, hatur nuhun. Terima kasih atas kehadirannya di studio Graduate School Universitas Padjadjaran. Kita ketemu lagi dalam topik yang lain minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.